Pojok Budaya. Wah, terima kasih kembali Kak Tari, luar biasa. Baik, Sobat Budaya, kita masuk di segmen ketiga, tetap di Pojok Budaya. Pojok Budaya. Kembali ke Kak Diego. Ya, itu tadi lagu yang sangat populer di Nusantara. Tapi maaf ya Kak Diego, mungkin pelafalannya ada yang kurang pas. Tapi itu adalah semangat kita sebagai bangsa Indonesia untuk mencintai budaya-budayanya, termasuk lagu-lagu dari Papua. Kak Diego, kembali kita membahas tentang tari, yaitu busana dan rias. Yang pertama sekali saya tanyakan adalah yang ada di wajah saya. Ini adalah kami memvisualkan, berpikir bagaimana sih Papua itu seperti yang ada di TV maupun di YouTube. Tapi tidak kita temukan yang persis seperti yang Anda kenakan. Ini kira-kira riasnya ini sudah betul apa memang keluar dari pakem apa gimana Kak Diego? Ya, riasnya itu sudah betul seperti itu, hampir sama seperti yang saya rias ini. Luar biasa. Iya. Nah ini apa namanya? Kepala. Nah, biasanya kan kalau di situ kan hitam itu dari bulu apa sih Kak? Kalau ini tuh kita ambil dari alam, yaitu dari binatang-binatang yang ada di hutan, seperti burung kasuari. Oh, sama ini juga ayamnya Pak Kasuari ini. Ya, bukan burungnya tapi pemilik ayamnya Pak Kasuari namanya. Baik Kak, di dalam coretan rias itu apakah tari tertentu juga ada bentuk-bentuk yang harus dipakemkan? Seperti tari apa, coretannya harus begini begitu kan? Iya, dia ada khusus untuk motif-motifnya sendiri, itu ada khususnya untuk misalnya untuk kita tari perang, untuk tari Yospan yang tadi barusan kita bicarakan. Ada beberapa motif yang kita ambil dari motif seperti perahu. Motif dari kalau di Kokoda tuh ada bahasa namanya nunu. Nunu. Iya. Nah itu tuh kalau di Inanwatan beda daerah beda bahasa dari. juga gitu. Dan itu berbentuk seperti sayur pakis. Sayur, dia berbentuk seperti sayur pakis gitu. Nanti itu
maknanya berbeda kayak seperti motif perang itu kita untuk lebih semangat lagi dalam berperang untuk memberi semangat untuk kemenangan itu sendiri. Jadi coretan riasnya itu simbol dari karakter tarian itu sendiri gitu kayaknya. Iya, benar. Lalu dalam rias tari modern atau tari garapan baru masih tetap mengacu pada rias-rias yang klasik ya Kak? Kita kalau untuk tari yang baru atau yang dikemas secara kreasi itu tetap kita pakai motif-motif yang sudah ada dari sananya. Kita menggunakan motif nunu, motif yang sayur pakis, yang motif dari perahu untuk motif perang. Kita masih menggunakan motif-motif itu kalau kita ingin membuat suatu tarian. Karena itu kan udah termasuk sebagai apa ya? Sudah kita menghargai orang-orang yang membuat motif itu. Jadi kita menggunakannya. Jadi kita tidak keluar dari. Iya, Kak, suatu saat saya kok kepingin Kak Diego ini menulis diangkat di medsos gitu bagaimana bentuk tarian apa riasan agar kami yang di luar Papua itu tidak ragu-ragu lagi. Oh, berarti bentuknya seperti ini untuk tari ini, yang karakternya kesatria berarti bentuknya begini. Saya kepingin itu. Kira-kira bisa nggak Kak? Bisa. Kami ada di ada media sosialnya. Ya. Ada di Instagram. Ya. Namanya Sanggar Korwar. Oh, di situ sudah Anda tulis dengan lengkap gitu ya? Iya, kami memberikan motif-motif budaya-budaya Papua yang bisa orang yang tidak tahu bisa iya, terima tahu. kasih. Berarti kita harus mencari itu sobat-sobat budaya. Sekarang kita ke kostum. Bisa nggak Kak Diego bisa kita lihat gambar full penuh, selain sekarang kan kelihatan wajah. Kalau dari kostum sendiri, dari paling tidak di bagian bajunya? Baik, sebentar saya akan berdiri dulu. Oh, eksotik dan begitu indah. Sampai Oh, itu yang semacam kita pakai rok itu dari apa itu Kak? kalau rok itu dia dari ini pohon sagu. Dari? Pohon sagu. Sagu, seratnya itu. Ya, pohon sagu. Daunnya. Oh, daunnya. Berarti dipilin begitu ya, masing-masing tali gitu, dibuat tali begitu. Bisa dibuat kan mama-mama Papua kan udah jago kan bikin seperti ini kan Oh iya, sama juga mama-mama di Jawa ini sama pandai juga main HP tapi. Iya. Kak Diego, kembali ke rias lagi. Saya penasaran kalau di lengan itu juga ada macam-macam bentuknya untuk tarian yang berbeda. Kalau yang di lengan saya ini, yang bagian atas, ini untuk khusus tari Yospan. Oh gitu. Kalau tari perang mamanya bentuknya beda? Mungkin tari perang seperti bentuk tombak. Oh begitu ya. Jadi intinya setiap tarian itu coretan rias baik di wajah maupun di tubuh yang lain itu berbeda-beda ya. Iya, betul. Berarti saya harus belajar banyak di medsos Kak Diego agar kami tidak ragu-ragu lagi. Nah sekarang kalau sudah ngomong kostum dan rias, saya kepingin Kak Diego menyapa sobat-sobat pojok budaya dengan bahasa Papua. Ayo Kak Diego. Oke, siap.
Halo kawan, teman-teman semua. Untuk teman-teman dari Pojok Budaya, salam dari saya Diego. Dan untuk teman-teman yang ada di Papua, Mace, Pace, Kakak, Ade, semua, Tete, Nenek, salam sejahtera untuk kita semua ya. Ayo, gimana bahasa Papuanya? Bahasa Papuanya itu beda apa seperti bahasa Indonesia yang bagus ya, Kak? Untuk bahasa Papua itu banyak sekali bahasa Papua karena kami kan biasa untuk berbicara antara suku ke suku itu kan menggunakan bahasa Indonesia, tapi dengan logatnya yang hanya berbeda. di dialeknya yang beda. Dialeknya yang berbeda. Tapi untuk suku-suku yang itu kan ada banyak, ada yang dari Sorong sampai Merauke itu banyak sekali bahasanya. Jadi kalau kita saling cakap-cakap untuk orang-orang teman-teman yang di luar, kita pakai bahasa Indonesia, tapi dengan dialek Papua. Kalau saya tanya, kalau aku bahasa Papuanya? Kalau untuk dialeknya Papua itu saya. Oh, dipotong sa gitu aja ya. Sa. Kalau kamu? Kalau kamu itu ko. Semakin pendek. Kalau kita. Kalau kita tong. Ya, sahabat ya. Kalau aku tadi apa? Sa. Kalau aku sa. Kalau kamu kalau kita ko. Kalau tong kita iya, tong. berarti kalau tong kalau di sini drum soalnya, Mas. Baik, Kak Diego luar biasa. Walaupun waktunya pendek, tapi kita merasa kita sudah tahu walaupun sedikit kebudayaan Papua. Jadi yang tidak hanya terbayang di kita itu, maaf, ini kalau di media-media itu yang dimunculkan malah perangnya, malah kerusuhan. Padahal apakah memang seperti itu sih di Papua? Enggak kan, Kak ya? Enggak seperti itu sih kalau di Papua. Untuk Aman sejahtera. Perang antar suku kan karena sekarang sudah mulai aman sejahtera. Papua tanah damai. Iya, bersyukur ya. Karena pernah saya lihat di YouTube lalu lintas dan lain-lain, saya pikir itu di Jakarta, ternyata begitu di longsot, ternyata Papua bukan Jakarta. Luar biasa. Baik, pernah ke Jawa, Kak Diego? Sudah pernah ke Jawa? Sudah pernah. Berarti saya yang belum pernah ke Papua ya. Suatu saat nanti kita dari tim Pojok Budaya akan ke Papua, dan pasti yang dituju awal adalah Sanggar Korwar. Kepingin belajar banyak dari sana. Baik. Kak Diego, terima kasih ya. Atau mungkin sebelum ditutup ada pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh untuk teman-teman dari Pojok Budaya dengan logat Papuanya. Monggo, Kak. Halo kakak, Pace, Mace, semua ade. Untuk teman-teman dari Pojok Budaya, saya mau bilang untuk muda-mudi Papua untuk tetap melestarikan dari budaya-budaya masing-masing. Seperti kau punya budaya Jawa, kau lestarikan itu. Seperti saya punya Papua, saya lestarikan budaya Papua. Karena kalau bukan tong, siapa lagi yang akan melestarikan budaya Papua ini? Indonesia, khususnya Indonesia. Luar biasa pesan yang sangat mendalam untuk seluruh teman-teman Pojok Budaya. Kita melestarikan budaya kita daerah masing-masing karena itu adalah kekayaan budaya Nusantara. Luar biasa. Sebelum saya tutup, saya tadi kok penasaran, Pace Mace itu apa sih, Kak? Kenapa? Pace Mace itu siapa? Kalau Pace itu untuk kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Kalau Mace? Mace untuk kakak perempuan. Nah, ini salah satu perbedaan khas dan kekayaan budaya bangsa kita. Kalau Pace itu di Jawa itu mengkubu, buah. Ternyata di sana adalah untuk sebutan laki-laki. Baik, terima kasih Kak Diego, luar biasa. Pertemuan kita menghasilkan satu pembelajaran budaya yang sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman Pojok Budaya. Terima kasih Kak Diego. Sobat Budaya, rupanya
waktu jua yang akan memisahkan kita. Tapi tetap kita bersemangat memelihara budaya kita. Dan tentu saja tetap mengajak kita untuk selalu berkunjung ke pojok budaya untuk tetap mencintai, menggali potensi-potensi budaya Nusantara yang tentu saja diproduksi oleh BPMPTK. Sobat budaya, sampai jumpa untuk ketemu di segmen atau di episode berikutnya. Tetap di pojok budaya.